Hai guys, udah 2026 nih. Tahu nggak? Aku masih bingung tahu mau invest saham di perusahaan apa. Tapi tadi aku udah baca beberapa perusahaan dan ada satu perusahaan yang aku cukup tertarik untuk invest di situ. Namanya Telkom. Nah, dari kesimpulan yang aku ambil, Telkom ini kan sebenarnya pertama kali didirikan tahun 1884. Dia tuh bagian dari namanya Post and Telegraph Dienst. Terus di tahun 1965, pemerintah ini kan membagi antara layanan pos sama layanan telekomunikasi, jadi namanya PN Pos dan Giro sama PN Telekomunikasi. Terus di tahun 1974, si PN Telekomunikasi ini dibagi lagi nih, jadi namanya Perumtel sama PT Inti. Terus di tahun 1980, layanan telekomunikasi internasional itu diambil alih atau dialihkan ke PT Indosat. Nah di tahun 1991, si Perumtel tadi itu berubah status, yang tadinya Perumtel jadi PT Telekomunikasi Indonesia Persero atau yang sama-sama kita kenal sekarang PT Telkom. Mereka kan terus bertransformasi ya, karena mungkin emang untuk sustainability perusahaannya juga, bagaimana mereka terus beradaptasi terhadap perubahan global lingkungan yang terjadi saat ini juga kan. Nah aku sih cukup tertarik, cuma kan emang yang sama-sama kita tahu, untuk kita menentukan mau invest di mana kan nggak cukup hanya dari sejarah nggak sih, kita harus tahu analisis fundamental dan teknikalnya. Nah setelah ini aku mau minta teman aku, minta tolong dia untuk menjelaskan analisis fundamentalnya dari Telkom. Terima kasih. Analisis fundamental yang telah kita simpulkan dari PT Telkom Indonesia selama 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2024 adalah bahwa perusahaan memiliki fundamental yang relatif stabil. Pendapatan menunjukkan tren meningkat meskipun laba bersih masih berfluktuasi sehingga efisiensi masih menjadi tantangan. Dari sisi neraca dan rasio keuangan, Telkom berada pada kondisi yang sehat dan terkendali, sehingga secara keseluruhan perusahaan memiliki prospek yang cukup solid ke depan. Saing sektor telekomunikasi Indonesia, Telkom masih menempati posisi sebagai pemimpin pasar, sedangkan Indosat dan XL Axiata menjadi kompetitor utama yang terus mempersempit jarak. Dari sisi pendapatan, selama 2020 hingga 2024, Telkom masih jauh lebih unggul dengan revenue hampir 150 triliun di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan skala dan dominasi pasarnya belum tergoyahkan. Dan menariknya, Indosat menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang agresif setelah mereka merger. Pendapatannya naik signifikan, laba bersihnya tumbuh lebih cepat daripada kompetitor lainnya. Nah, ini artinya Indosat bermain sebagai growth challenger, meskipun dengan resiko leverage yang lebih tinggi. Sementara itu, IXCL berada di posisi tengah, pendapatannya meningkat secara konsisten, tetapi laba bersihnya itu relatif tipis. Nah, ini menunjukkan kalau Axiata itu masih berjuang menjaga efisiensi di tengah ketatnya persaingan tarif. Jika dilihat dari rasio, Telkom tetap unggul dalam profitabilitas dan juga struktur keuangan yang sehat. Nah, dengan demikian, Telkom berada di suatu posisi market leader yang defensif, sementara Indosat dan IXCL berperan sebagai kompetitor dengan strategi pertumbuhan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada analisis teknikal saham Telkom pada tahun 2020 sampai 2024. Di slide pertama, kita mulai dari periode awal 2020. Di sini terlihat jelas saham Telkom mengalami fase downtrend yang kuat. Secara visual, candlestick bulanan konsisten bergerak di bawah garis MA50 monthly. Dalam teori teknikal, harga di bawah MA50 menandakan sentimen bearish jangka panjang. Indikator RSI-nya di bawah. Garisnya berada di area oversold di bawah 30, namun garis merah RSI masih tertekan di bawah garis sinyal biru. Pada slide kedua, momentum berubah drastis pada November 2020. Inilah titik masuk entry point kita. Pertama, muncul candle bullish besar yang berhasil breakout atau menembus ke atas MA5 dan MA10 secara bersamaan. Ini validasi awal perubahan tren. Kedua, kita perhatikan RSI-nya terjadi golden cross, di mana garis merah RSI memotong garis sinyal biru dari bawah ke atas. Ini mengonfirmasi adanya arus uang masuk yang kuat. Dengan konfirmasi dan price action dan indikator momentum, keputusan kita adalah buy. Mulai akumulasi. Pada slide ketiga, kita melompat ke April 2022. Harga mencapai level tertinggi di 4.850. Di sini kita harus waspada atau harus hati-hati. Harga 4.850 adalah level resisten kuat yang terbentuk secara historis sejak Agustus 2017. Biasanya sulit bagi harga untuk menembus resisten kuat dalam sekali percobaan. Indikator RSI sudah berada di area jenuh beli atau overbought yang menandakan ruang kenaikan sudah terbatas. Terus pada slide keempat, di sini kita dari sepanjang tahun 2023 Januari 2023 sampai Desember 2023 tren kembali memburuk. Ini adalah sinyal untuk keluar sepenuhnya dari pasar. Harga gagal bertahan dan jebol di bawah MA20. Ini krusial karena MA20 sering dianggap sebagai batas tren jangka menengah. Indikator MACD dan RSI menunjukkan garis merah konsisten berada di bawah garis sinyal biru. Artinya dominasi penjual sangat kuat. Ini kita kesimpulannya yaitu keputusan investasi adalah
sell all atau avoid. Memegang saham dalam kondisi seperti ini hanya untuk mengurus nilai portofolio. Kesimpulannya, video ini membahas analisis PT Telkom Indonesia dari sisi fundamental, makroekonomi, dan teknikal. Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang relatif moderat mendukung kebutuhan layanan digital dan telekomunikasi. Meski begitu, fluktuasi nilai tukar rupiah tetap menjadi risiko karena dapat meningkatkan biaya impor teknologi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dan program digitalisasi nasional menjadi faktor positif jangka panjang bagi Telkom.